Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, kami dari Panji Islam Media bisa kembali menjumpai sahabat Pilah dimanapun, walaupun dalam keadaan suara yang sangat-sangat tidak nyaman. Tapi ini mudah-mudahan menjadi wasilah kami dalam tetap de- eh, teguh dalam membentengi akidah dari upaya-upaya pemurtadan kaum kaum sebelah. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, pada kesempatan kali ini kami akan mereaksi sebuah video yang berisi bagaimana pemelintiran ayat-ayat dalam Al-Quran melalui kesaksian yang diangkat oleh seorang manuk bulu ya. Kita nanti akan saksikan bersama, kita akan reaksi bersama seperti apa kesaksiannya ini. Tak perlu berpanjang-panjang ya, kita akan saksikan dulu pertama. Kita akan simak bersama videonya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Ibu, terima kasih ya. Ibu sudah dari raut wajahnya saja ada cahaya, ada sinar kasih dari Tuhan Yesus, ada sinar kemuliaan yang memancar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dipindahkan dari gelap kepada terang, dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Ada kepastian, ya, tidak moga-moga, ya, tidak insya Allah, tapi ada kepastian. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Ibu, terima kasih ya. Ibu sudah hadir dan mau berbagi, mau menceritakan bagaimana kuasa kasih Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang melepaskan Ibu dari kegelapan dan dibawa kepada kehidupan terangnya yang sangat ajaib. Ibu bisa menceritakan. Baik, di sini ada satu kata, membebaskan dari gelap kepada terang. Lah bukannya ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk sebagai rahmat, ya, rahmatan lil alamin, menjadi penerang bagi dunia, membawa yang asalnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang lebih memanusiakan. Kan seperti itu. Aneh-aneh saja ya. Kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut dulu. Akan kepada kami semua, mulai dari latar belakang tentunya ya. Terus kemudian bagaimana Ibu bisa beralih meninggalkan Islam dan kemudian menjadi begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada malam hari ini Ibu menjadi saksi dan didengarkan oleh ribuan orang. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Tursina. Silakan Ibu. Salam, selamat malam, puji Tuhan. Saya diberi Pak Pendeta Yusuf Manubulu untuk diberikan kesaksian di tempat ini. Saya bersyukur sudah sekian lama saya kepingin bersaksi di YouTube ini, tapi belum bisa dapat. Tapi baru sekarang ini saya bisa bersaksi. Puji Tuhan. Saya berasal dari Minangkabau, keturunan Sumatera Barat.
Tapi setelah orang tua saya menikah, kami semua pindah ke kota Medan. Kami 8 orang. Saya anak yang ketiga. Puji Tuhan, saya sekolah madrasah Islamiyah dan sekolah umum juga. Kami diajarkan kebenaran di agama saya dulu untuk orang berbuat baik, mengasihi sesama manusia. Ustadz saya atau mualim saya itu berbicara tidak pernah menyakiti orang, mengkafir-kafirkan orang. Cuman Ustadz saya pernah mengatakan, jangan ikuti ajaran baca buku orang Kristen, karena mereka Tuhannya 3. Tapi bukan mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah Ustadz saya mengajarkan seperti itu. Baik. Di di penggalan ini ada memang pernyataan yang sesuai, ya, bahwasannya dalam Islam itu tidak ada ajaran untuk menyebut atau mengkafirkan agama lain, ya, seperti itu. Tidak pernah seorang guru ngaji, kamu harus mengkafirkan si A karena si A ini berbeda agama, si A ini berbeda keyakinan. Tidak. Untuk agama yang dianutnya masing-masing silahkan. Karena dalam Islam sudah diajarkan begitu toleransinya kita dengan agama yang lain. Ya. Hal ini tertuang dalam firman Allah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang kafir. Dalam orang-orang yang kafir di sini adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mohon maaf ya, ini lagi agak meler sebetulnya ini sahabat, tapi kita tetap harus semangat berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Dalam agama Islam, toleransi beragama, toleransi umat beragama ini udah sangat jelas. Bahwasannya kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu adalah sebuah bentuk toleransi yang diajarkan oleh agama Islam kepada umatnya. Dan itu sudah menjadi patokan utama dalam hal bertoleransi. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi videonya, sahabat. Terus saya selama hidup saya di dalam keislaman tidak ada pernah damai sejahtera seperti sekarang ini. Saya terima Tuhan Yesus itu dari tahun 1987 sampai 1989 saya dibaptis. Begini ceritanya. Waktu saya bekerja di rumah sakit, saya mengenal suami saya yang bernama Hamzah, seorang kadet Sekolah Akademi Pelayaran Surakarta di Surakarta. Di Kapal Sindulang, dia pernah ke rumah sakit dan melihat saya bekerja di rumah sakit bagian gizi. Disitulah kami berpacaran. Waktu itu saya zaman dahulu tidak ada Lampung, Sumatera Barat. Akhirnya kami memutuskan, keluarga kami sama keluarga suami saya mengurus surat NHMD gitu. Surat-surat itu dari Jakarta, dari Medan. Kebetulan kakek saya orang kerja di Departemen Agama. BA ya, Dr. Andes dalam BA. Sekarang sudah almarhum. Akhirnya karena tidak bisa di kota Medan, orang tua saya sedih. Ya sudahlah,
Kalau orang Minangkabau itu anak perempuan itu harus dipesta besar-besaran. Tapi karena keadaan, saya berpacaran sama suami saya bukan hasil berzina, bukan hasil macam-macam gitu yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ucapkan masa lalu saya. Tapi sekarang enggak, hanya nama Yesus ya. Jadi begini, waktu itu abang saya datang dari Medan, semua orang sia-sia itu. Orang sia itu yang tidurnya menghadap kiblat. Nikah secara yang penting asal bisa menikah. Jadi kalau orang Minangkabau bilang, manggil orang sia-sia itu. Orang sia itu yang tidurnya menghadap kiblat. Saudara-saudara saya dari... Nah, di sini ada satu kelucuan ya sahabat. Ibu ini mengatakan orang sia-sia, di mana ada orang sia-sia itu yang selalu tidurnya menghadap ke barat. Ya, waduh, ini mati kameranya. Yang tidurnya selalu menghadap ke barat. Itu. Nah, di sini agak lucu ya. Lucunya, bukankah dianjurkan memang oleh Rasulullah SAW untuk tidur itu menghadap ke arah kiblat? Ya, seperti itu. Tidak ada kayak gitu ya. Bu, coba belajar lagi, Bu. Orang sia-sia itu orang seperti apa, Bu? Kayak gitu. Dan yang menikahkan itu bukan orang sia-sia, Bu. Kalau orang sia-sia yang tadi Ibu sebutkan, ini kita putar sedikit ya videonya. Akhirnya kami hanya sederhana menikah. Nikah secara nikah secara yang penting asal bisa menikah. Jadi kalau orang Minangkabau bilang, manggil orang sia-sia itu. Orang sia itu yang tidurnya menghadap kiblat. Saudara-saudara saya dari kampung, dari Sumatera Barat. Dari Departemen Agama pada datang. Paling teman-teman suami saya, kaptennya, KKM-nya semua datang. Di sini lucu ya. Yang penting asal nikah, panggil orang sia-sia. Sedangkan orang sia sendiri itu selalu bukan selalu ya, menganjurkan atau memperbolehkan nikahnya itu dengan nikah mut'ah. Kan kayak gitu. Orang Syiah sendiri. Ini membawa orang dari Departemen Agama datang juga. Lah kenapa kalau orang Departemen Agama datang kenapa manggil orang Syiah untuk menikahkan? Kenapa enggak penghulu dari Departemen Agama aja secara langsung ya? Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini ibu ini sangat sangat membingungkan. Satu sisi dia ngundang orang dari Departemen Agama sebagai tamunya. Yang menikahkan dia. Yang penting asal nikah aja, asal jadilah gitu ya istilahnya. Dari orang sia-sia. Kan hal yang membuat saya agak sedikit berpikir ya. Kok bisa gitu ya? Seperti itu. Kita lanjut lagi sahabat semua. Untuk menyaksikan hujat kabulnya. Dengan mahar hanya sebuah Al-Quran dan telkung atau mukena ya. Itu saja. Yang penting pernikahan saya itu sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Di Tuhan, setelah saya sampai akhirnya saya 3 bulan di Kota Padang, sebulan kemudian bapak saya juga tukang kawin karena ajaran kita nggak bener. Istri 4, istri bapak saya aja banyak, ada 6. Bilang berhenti aja karena keluarga kita, papahmu juga tukang kawin, bapak saya juga tukang kawin. Karena ajaran kita nggak bener. Istri 4, istri bapak saya aja banyak. Ada 6, bapakmu, istrinya ada 4. Lebih banyak saya bilang begitu. Kamu berhenti aja belayar, kita kerja di Kota Medan.
Tuhan akhirnya suami saya nurut ke pulang berhenti dari Di sini ada satu bahasan yang mau diarahkan. Kemana arahnya ya? Bapakmu aja tukang kawin. Bapakmu itu. Istrinya 4. Bapakku aja istrinya 6. Berarti tukang poligami ya. Ajarannya nggak benar katanya gitu. Yang nggak benar itu bukan ajarannya. Ya, yang tidak benar itu bukan ajarannya. Yang tidak benar adalah orangnya. Ya, sekali lagi, yang tidak benar itu bukan ajarannya. Yang tidak benar itu adalah orangnya, bukan ajarannya. Jadi Ibu tolong ya. Saya ketawa aja lah. Lanjut dulu sahabat. dari Pelni akhirnya ke Medan, terus saya suami saya cari kerja sampai jadi kuli bangunan, sampai melamar, tunggu, suami saya nggak sabar sampai anak saya lahir, yaitu namanya Andri. Tuhan, karena suami saya nggak betah lagi di kota Medan, dia kirim surat ke ibunya bilang suruh kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta di tahun 1985. Ya Bu, Kita percepat ya sahabat. Beli ya. dong Al-Qur'annya tapi yang ada arti ya, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya baca itu Al-Qur'an, terjemahannya semua, saya kaget di situ. Saya baca firman Tuhannya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu 159 ya. Yang mengatakan gini, kami telah membunuh Isa Al-Masih. Yang kami bunuh itu bukanlah Isa Al-Masih, yaitu Yahuza. Tapi kami masih dalam keraguan. Jadi saya bingung. Kenapa ini? Baik. Sahabat semua, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada ya. Yang pertama, ibu ini mengangkat Al-Quran. Ayat surah Al-Baqarah ayat 159. Kita lihat. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 159 ya sahabat ya. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sahabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Ini nggak ada kata-kata yang tadi disebutkan ibu itu tadi ya. Gitu loh. Kamu membunuh tadi siapa? Disembunyikan. Enggak ada. Gitu loh. Kalau kita ulang ya perkataannya tadi. Nah, ini surah Al-Baqarah yang dipelintir ya sama ibu ini. Gitu loh. Sahabat semua kita ulang sedikit aja, kita ulang sedikit ya. Apa yang dikatakan ibu ini? Ini katanya surah Al-Baqarah. Iya. Akhirnya saya baca itu Al-Qur'an, terjemahannya semua, saya kaget di situ. Oh, kaget. Ibu ini kaget. Saya baca firman Tuhannya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu 159 ya. Oke. Yang mengatakan gini, kami telah membunuh Ya. Ibu ini menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 159 yang artinya kami telah membunuh seperti ini dan menyembunyikan
itu ada dalam surah Al-Baqarah. Kita lihat bersama-sama Bu ya. Apakah betul yang Ibu bilang itu di surah Al-Baqarah 159 atau di surah yang lain? Kita lihat Bu. Kita lihat. Al-Baqarah 159 ya. Bu, kita lihat Al-Baqarah 159 adalah berbunyinya seperti ini. Nih, ya. Bunyi surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyinat ulin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa humul la'inun. Sesungguhnya atau sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam bentuk kitab atau Al-Quran, maka mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi bukan itu Bu, bukan ya. Lalu di ayat mana yang Ibu maksud? Surahnya dan ayatnya. Kita lihat ya Bu ya. Kita lihat di ayat mana sih gitu. Mana ya? Sebentar. Kita lihat. 159. Ini 158-nya. Satu lima sembilan, 157. Aduh. Yang Ibu maksud itu adalah ya, bukan dalam surah Al-Baqarah 159. Tetapi ayat yang Ibu artikan itu adalah, aduh mati ya, bentar. Ayat yang Ibu artikan tadi itu ada dalam surah An-Nisa ayat 157. Ini Bu. Bentar Bu ya. Nah, Ibu bisa baca ya. Gitu. Bisa baca nggak Bu? Surah aduh. Surah An-Nisa ayat 157 yang Ibu tadi artikan ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya, ini. Kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya. Ini loh. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu. Melainkan mengikuti perasaan belaka. Jadi mereka tidak yakin. Ini salah satu Ibu tadi itu mencoba mengartikan Al-Quran. Katanya telah membunuh Isa ada di surah Al-Baqarah ayat 159. Oh maaf Ibu, Ibu salah menyebutkan nama suratnya dan Ibu salah juga menyebutkan nama ayatnya. Ya,
Jadi udah kelihatan bahwa di sini satu pelintiran ayat yang telah dibuatkan oleh ibu ini. Kita lanjut lagi ke videonya. Kita lanjut lagi videonya ya. Sebentar. Videonya kita lanjut lagi. Isa Al-Masih. Yang kami bunuh itu bukanlah Isa Al-Masih, yaitu Yahuza. Tapi kami masih dalam keraguan. Jadi saya bingung. Kenapa ini? Kok bisa begini? Allah itu bingung ya. Bukannya Allah yang bingung, Ibu. Ya, Ibu ini kadang-kadang tidak mengerti. Dan emang tidak mengerti ya. Tadi udah jelas-jelas ya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-157. Sesungguhnya kami telah membunuh nih Isa Al-Masih, Isa putra Maryam dan Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Kan udah itu, udah jelas. Tetapi mereka yang bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka sendiri berselisih tentang pembunuhan. Selalu dalam keraguan. Yang ragu-ragu ini bukannya Allah, Ibu. Yang ragu-ragu ini adalah orang yang melakukan pembunuhan yang menyatakan bahwa Isa telah dibunuh. Gitu loh. Bukan Allah. Gitu ya. Sampai saat ini mereka dalam keraguan. Dan tidak ada menyebutkan nama Yudas di situ. Yahuzan sih. Nggak ada di situ. Nggak disebutkan, Bu. Gitu loh. Nggak ada disebutkan di situ. Karena di sini mereka hanya meyakini bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa itu ke langit. Ada di mana ini? Ada dalam ayat selanjutnya. Pernyataan ini ya. Pernyataan ini nih Bu nih ya. Kayak gitu. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Lanjutan dari surah An-Nisa ayat 57. Yakni surah An-Nisa 58. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah itu mengangkat Nabi Isa. Tidak dibunuh ya. Tidak juga disalib. Allah hanya menyerupakan. Siapa yang diserupakan? Mereka sendiri aja ragu. Karena tidak ada yang menyebutkan nama dari itu semua. Jadi ibu tadi menambahkan. Yahuzalah atau apalah. Nggak ada dalam ayat itu disebutkan ya. Dalam ayat An-Nisa 159-nya. Berurut-urut ini ya. Ibu kalau tahu. Jangan ambil satu ayat. Dan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa menjadi saksi atas mereka. Jadi ahli-ahli kitab ini, ahli Taurat, ahli apa ini, semuanya beriman kepada Nabi Isa. Kami sendiri meyakini Nabi Isa itu hanya adalah sebagai utusan, ya. Dan kami meyakini Nabi Isa akan datang kembali, gitu loh. Karena tugasnya apa yang hidup di bumi akan meninggal juga di bumi, kan seperti itu. Sampai saat ini kami meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Karena Nabi Isa itu belum mati. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah, dengan kemahaperkasaan Allah, ya. Ke samping kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, ini udah ketampau sendiri ya Bu ya. Ibu menyebutkan Al-Baqarah ayat 159. Ternyata adanya dalam surah An-Nisa ayat 157. Belajar lagi Bu ya. Gitu.
Ibu, Bu, belajar lagi, Bu. Kita lanjut sahabat ya. Kita lanjut videonya. Akhirnya saya baca lagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah tadinya. Terus dibilang di situ Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya Ali Imran kalau nggak salah, saya lupa. Selama ini saya tidak pernah lagi membuka-buka isi Al-Quran karena sudah sekian lama saya meninggalkan ajaran lama saya. Di keluarga saya masih ada banyak yang masih muslim. Ada kakak satu saya yang terima. Semenjak kakak saya terima Yesus, akhir anak keponakan saya pun luar biasa dapat orang yang begitu. Ya, orang asing ya, orang Jerman. Puji Tuhan, saya bangga sekali. Kakak saya itu saya bawa, kakak saya sekarang itu udah almarhum kakak ipar saya. Saya bawa dia ke pendeta Akmal Sani, yaitu orang Minangkabau asli, orang meninjau ya. Puji Tuhan, akhirnya saya baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong ya. Kalau orang Minangkabau itu dia diawak indah diurang. Tuhan, akhirnya saya baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong ya. Kalau orang Minangkabau itu dia diawak indah diurang. Kita pantang untuk meminta-minta, mengemis-ngemis ya. Saya berdiri sendiri dan hanya menghadap ke Allah. Al-qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi hanya saya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala itu saja dulu ya. Terus saya lihat di surah Al-Muminin 23 ayat 5, 1 sampai 5. Pertama, beriman kepada Allah, kedua sembahyang, puasa, zakat. Yang kelima, saya bingung. Daripada mengumbar kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu, di hadapanku tidak tercela. Di saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Dan di Zukruf 43 ayat 6. Udah batuk. Pelintiran yang kedua, sahabat ya. Pelintiran yang kedua. Ibu ini menyindir surah Al-Mu'minun. Nih. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5 katanya gitu. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5. Bahwa dalam Al-Mu'minun itu yang pertama perintahnya adalah beriman, terus sholat ya. Terus sholat, terus puasa, zakat. Dan yang kelima katanya bingung. Bingungnya kenapa? Ada kata-kata gitu di sana. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Bu, ini bukan ayat kelima, Bu. Ini ayat keempat, Bu. Ini ayat sambungan dari ayat keempatnya. Itu loh. Waladina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang mukmin menjaga kemaluannya. Gitu loh. Jadi tidak diumbar-umbar, Bu. Gitu. Kenapa? Orang yang menjaga kemaluannya ini dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seks bebas, zina, ya, kayak gitu. Suka sesama jenis. Ini yang dimaksudkan, Bu. Waladina hum li furujihim hafidun tuh ini. Jadi tidak ada apa namanya Allah mengumbar-umbarkan seperti itu, tidak ada. Nggak ada disuruh umbar-umbar kayak gitu. Ya. Terus di ayat sebelumnya juga, kita nih bahas pertama-tama di ayat pertama ya. Surah Al-Mu'min katanya. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Nih.
Di sini tidak ada perintah untuk beriman, Bu. Ayat pertama adalah qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Tidak menyuruh ya ayyuhalladzina amanu atau hai orang-orang beriman, tidak. Tapi ini memang surah Al-Mu'minun ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka turunlah surah Al-Mu'minun sebagai bentuk apresiasi atau misalkan reward ya, penghargaan. Karena dari ayat yang pertama saja Allah sudah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang seperti apa yang beruntung? Nah, sini. Ya. Di sini orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman kepada Allah serta kepada Rasul-Nya serta menjalankan syariatnya. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada apa namanya kewajiban. Ini sudah orang yang beriman, bukan menyuruh untuk beriman gitu loh. Seperti itu. Dalam sebuah tafsir yang lain, ini Bu, ada beberapa ini. Beberapa apa namanya tafsir dalam Juddatut Tafsir ya di sini. Qad aflahal mu'minun ini diartikan orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan akan memperoleh kemenangan. Gitu loh, Bu. Sifat apa saja? Nih. Orang-orang yang tadi disebutkan dalam ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaan muncul, orang yang beriman seperti apa yang akan beruntung? Ada dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Bukan menyuruh sholat, Bu. Tidak ada perintah aqimis sholat. Tidak. Tapi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyangnya atau dalam sholatnya. Yang fokus. Ya, yang fokus. Dan ketika melaksanakan sholatnya, tidak ada kecuali hal lain kecuali ingatan untuk melaksanakan sholat itu. Baik itu gerakannya, baik itu niatnya, bacaannya, sholatnya, semua tertuju sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang beriman. Yang kedua apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini yang kedua, Bu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ya. Orang yang kesia-siaan, dari ucapan yang kesia-siaan. Orang beriman itu menjauhkan diri dari bergosip, dari apa namanya, melakukan hal-hal yang tiada berguna. Ini yang kedua. Itu. Dari perbuatan batil segala macam, mereka menjauhkan diri. Lalu yang ketiga apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Ini ciri orang yang beriman. Tidak ada perintah untuk bayarlah zakat, tidak ada. Kalau di ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran ada wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang Ibu sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini, Bu, itu tidak ada. Dalam surah Al-Mu'minun ada ayatnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini yang terakhir, yang kelima, yang keempat, yang tadi walladzina hum li furujihim hafidun.
orang yang menjaga kemaluannya. Dan ibu tadi mengatakan mengumbar kemaluannya terhadap istri-istri mereka. Bu, istri itu dalam agama Islam itu sudah seperti mahram. Istrimu adalah pakaianmu dan dirimu adalah pakaiannya. Ya, jadi boleh-boleh saja, Bu. Asal tidak dilakukan kepada yang lain mahram, Bu. Itu. Kecuali terhadap istri-istri. Orang istri mah sudah sah, Bu. Mau diapain juga terserah. Aduh, itu loh. Mau diapain juga bebas, Bu. Kalau istri mah ya. Seperti itu. Jadi ibu ini sungguh membingungkan ya. Seperti itu. Apakah ada ciri orang yang beriman? Kayak gitu. Sini banyak ya hadisnya. Gitu. Selama dalam syariat, selama dalam tuntunan ajaran agama, boleh. Karena apa? Istri itu sudah sah, Bu. Seperti itu. Sudah sah. Gitu. Jadi tidak ada yang apa namanya? Yang ibu sebutkan itu salah semua ya. Baca lagi, Bu. Baca lagi. Kita lanjut sahabat semua. Ini kadang-kadang membingungkan juga ya. Aduh. 61 sampai 63. Isa al-Masih memberi pengetahuan hari kiamat. Maka dari itu taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Banyak sekali ayat-ayat yang saya dapatkan, cuma saya lupa. Tentang Ismail. Sebetulnya yang dikorbankan Ismail. Anak yang tunggal. Taatlah kepadaku. Itulah jalan yang sah. Saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Dan di Zukruf 43 ayat 61 sampai 63. Isa al-Masih memberi pengetahuan hari kiamat. Maka dari itu taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Banyak sekali ayat-ayat. Aduh. Kembali ya. Ayat-ayat andalan mereka ya. Ajuhruf. Dan Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena tahu hari kiamat itu kapan. Aduh. Sebentar ya sahabat ya. Ini apa namanya? Aduh. Bu, Ibu. Bu, Ibu. Semua para nabi itu memberitahukan akan adanya datangnya hari kiamat. Semuanya, termasuk Nabi Muhammad SAW memberitahukan. Tapi apakah beliau mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu datang? Tidak, Bu. Begitupun dengan Isa. Ayo kalau misalkan saya balik tanya, kapan kiamat itu datang? Harinya hari apa? Pasti kelagapan. Orang nggak ada yang tahu. Karena hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bu. Bu jangan nanggung kalau belajar, Bu. Itu loh. Belajar yang benar. Nabi Isa itu tidak mengetahui kapan hari kiamat. Baginda Kanjeng Nabi Rasulullah SAW sama tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Beliau hanya mengetahui tanda-tandanya kiamat itu sudah dekat. Dan itu diajarkan. Dan itu disampaikan. Hanya tanda-tandanya. Itu loh, Bu. Bukan kapan datangnya hari kiamat. Mengetahui akhir hari kiamat. Tidak. Cuman tanda-tandanya saja. Kayak gitu. Kita lanjut lagi. Semakin semakin membingungkan ini saudara. Sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada ya. Kita lanjut lagi. Ayat yang saya dapatkan cuma saya lupa.
tentang Ismail. Sebetulnya yang dikorbankan Ismail, anak yang tunggal. Tapi saya lupa ayatnya karena dulu Qurannya sudah stabilo. Saya diambil adik saya, dicuri. Disitulah saya bingung sekali. Isa al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah. Isa al-Masih itu adalah hakim yang adil. Saya nggak pernah menemukan buku hadis Nabi. Tidak pernah. Cuman saya dulu sekolah ngaji itu cuman tajwid, ibadat, riwayat, apa itu, fikih. Itu aja yang diajarkan. Sampai saya suka witir seperti ini, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad gitu. Allahumma shalli ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ampun ibu-ibu. Aduh bu. Aduh. Lanjut deh. Ala Sayyidina Muhammad sampai 40 kali, katanya 40 hari saya dapat pahala. Itulah. Saya semua witir apapun sembahyang saya tidak pernah tinggalkan waktu itu. Jadi saya bingung. Terus saya memperhatikan, saya pergi ke Jakarta, ke Medan, ke Palembang. Saya melihat kok rumah tangga orang Islam ini kok tidak ada yang damai ya, berantem melulu. Kawin sana, kawin sini. Terus saya lihat di Al-Quran. Al-Quran mengatakan istri boleh 4. Ya Allah, apakah begitu Allah yang adil? Saya bilang gitu. Itulah saya mencari. Akhirnya saya ngelihat orang Kristen suka baca Alkitab. Hari Minggu dia pergi ke gereja. Akhirnya saya bilang, tante bawa dong saya ke gereja. Kenapa kau Tursina? Kau kan orang Islam. Sini ya. Ibu ini melihat kenapa rumah tangga umat Islam kok nggak adem ayem. Yang ibu lihat rumah tangganya siapa bu? Gitu loh. Rumah tangga siapa yang ibu lihat? Sering berantem, sering ini. Bu, dalam sebuah rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, wajar kalau ada istilahnya berantem. Wajar bu. Karena apa? Karena dua kepala disatukan. Dua pemikiran disatukan menjadi satu untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu tidak gampang. Wajar dalam pernikahan atau rumah tangga ada pertengkaran. Wajar bu. Itu. Tapi tidak semuanya. Gitu loh. Tidak semuanya umat Islam, rumah tangga umat Islam ini sering berantem, tidak. Dan ibu ingat, ibu tadi membacakan, menyindir salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 3. Itu baru sepotong bu. Itu loh. Boleh menikah 2, 3, 4. Bukan berarti Allah ini nggak adil. Bukan bu. Ada kelanjutannya. Nih, saya bagikan ke ibu ya. Lanjutannya. Lanjutan surah An-Nisa ayat 3. Kita lihat surah An-Nisa ayat 3. Di sini sudah jelas ya, Bu. Surah An-Nisa ayat 3. Wa in hibtum alla tufsitu fil yatama fangihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dalika anna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim,
bila kamu menikahinya, nih, ada kekhawatiran, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Boleh menikah. Jadi kalau misalnya kita sudah menikah dengan istri pertama, boleh nggak menikah lagi? Boleh. Boleh 2, 3, 4. Tapi ada sambungan ayatnya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Inilah tak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu belum selesai membaca ayatnya, belum selesai membaca artinya, sudah berasumsi liar. Allah tidak adil. Mana letak keadilan Allah dalam ayat ini? Inilah Bu, letak keadilan Allah ini. Ya. Aduh Bu, belajar lagi Bu, belajar lagi. Kita lanjut sahabat sedikit lagi ya. Videonya ya. Kita lihat sedikit lagi videonya. Aduh. Ini bentar. Ibu, saya geli sendiri. Jadi akhirnya ketahuan ya. Itu. Iya, saya kepingin tahu rahasia apa sih orang Kristen itu rumah tangganya kok akur-akur ya. Jadi bukan orang Kristen yang bawa saya ke Kristen. Terus. Akhirnya saya merasa nangis sama malam nyalip malam nyulat malam nyakul lau kubuan. Iya Pak, tapi berbeda. Allah itu kan Tuhan mereka kan beranak, kata suami saya. Lam nyalip walam nyulat. Allah itu tidak beranak dan tidak boleh diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam nyalip walam nyulat walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya Pak, tapi berbeda. Kita harus cari tahu dulu. Bukan kita asal-asalan aja, kita harus cari kebenaran. Jadi saya tuh mencari kebenaran. Suami saya akhirnya mau ke gereja itu. Dia juga merasakan hatinya hadirat Tuhan itu ada. Lanjutnya akhirnya kami sangkin hausnya kami firman itu. Kami dikasihlah Alkitab Injil itu. Terus kami dibawa ke Yusuf Roni di UKI. Gereja itu dari jam 5 pagi sampai jam 7. Jam 9 kami ke gereja di Raden Saleh, yaitu di Bela Verum. Itulah kami saking hausnya kebenaran itu. Orang ke keluarga adik mama saya, paman saya di Romangun, dari keluarga bapak kakek suami saya itu orang Bugis Mandar, nenek kakeknya dari kakek mertua ya. Ya, sahabat semua. Apa terakhir ini ibu ini mempelintir tentang surah Al-Ikhlas. Tuhan mereka kan diperanakan. Iya memang diperanakan. Karena dalam surah Al-Ikhlas jelas ya sahabat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ya, bahwa Allah itu Esa. Gitu. Allahus samad. Allah tempat berminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pula diperanakan. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau masa Tuhannya jadi ada beranak. Kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi dari hasil video tadi ya, kita dapat simpulkan bahwa mereka ini sangat senang menyetir-nyetir Al-Quran, menyindir-nyindir Al-Quran, walaupun ketika dibuka kebenaran dalam Al-Quran sendiri, mereka itu akan pasti malu. Gitu. Kita tadi lihat di awal, Ibu menyebutkan surah Al-Baqarah 159, ternyata adanya di surah An-Nisa 157. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5
Itu perintahnya untuk beriman, untuk sholat, mengerjakan sholat, membayar zakat. Itu ternyata artinya adalah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Orang-orang yang telah menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diperbolehkan kepada istri-istri mereka. Ya, di hadapan istri mereka boleh. Gitu loh. Karena istri adalah sudah sah bagian dari kita. Karena istrimu adalah bajumu sendiri dan kamu adalah baju untuk istrimu. Itu loh. Yang terakhir. Sebelum yang terakhir tadi. Ada surah An-Nisa ayat 3. Yang ibu mempertanyakan mana keadilan Allah. Kok bisa menikah 2, 3, 4 seperti itu. Bu, itu baru sepotong yang ibu baca. Keadilan Allah ada di lanjutannya. Gitu. Apabila kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup satulah saja kamu nikahi. Itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah surah Al-Ikhlas yang ibu pelintir ya. Itu. Dalam kami bahwa Tuhan kami memang Tuhan yang esa, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Berbeda dengan keyakinan ibu. Kami tidak akan membahas itu menjadi haknya ibu sendiri. Seperti itu. Demikian sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Mudah-mudahan video reaksi ini bisa menggugah, bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami lakukan ataupun kekurangan dalam penayangan reaksi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Terakhir kami memohon doanya juga kepada sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Untuk kami diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan lupa tetap dukung terus channel-channel muslim yang lainnya. Ketik like, share, dan subscribe tentunya. Kayak gitu. Karena kita akan terus membentengi akidah dari upaya-upaya pemurtadan. Seperti itu. Akhirul kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap pantengin Panji Islam Media. Membentengi akidah, menjaga ukhuwah.